Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi mempersiapkan Ramadan ceria bersama Ananda tercinta. Materi PPT ini sudah disampaikan di acara kajian muslimah pecinta ilmu yang melakukan parenting bekerjasama dengan TK Sarah Sabrina Parakan Saat Bandung. PPT ini dibuat oleh tim KMPI yaitu Teh Fatima Az-Zahra atau dikenal dengan Teh Lala. Agar kebermanfaatan PPT ini lebih luas materinya, maka saya buatkan versi YouTube-nya. Selamat menyimak. Mendidik anak bukanlah proses yang instan, tetapi membutuhkan satu ketekunan, ketelatenan, kesabaran, senantiasa diiringi dengan doa-doa yang dipanjatkan dalam sholat malamnya para bunda. Maka ingatlah sebagai reminder para bunda semua, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Ini adalah ucapan dari Umar bin Khattab. Semoga ini menjadi reminder kita semua, para bunda semua, pada saat mendidik anak, kemudian badan kita sudah letih hati, letih fisik, maka ingatlah bahwa ada kebaikan yang Allah akan sampaikan pahalanya di akhirat kelak. Namun jika kita lalai dalam mendidik anak, maka sebetulnya kelalaian itu juga akan berbuah pada dosa. Jadi semoga kita menjadi para bunda yang amanah dalam menjalankan tugas mendidik anak. Insya Allah. Meskipun Ramadan itu datang setiap tahunnya, namun alangkah baiknya jika kita kembali merefresh makna dari Ramadan itu sendiri kepada diri kita maupun kepada Ananda tercinta. Apa sih Ramadan sebetulnya? Ternyata, wah Masya Allah, Ramadan itu adalah bulan yang Allah sediakan, bulan penuh keberkahan di dalamnya. Di sepanjang tahun itu ada satu bulan yang istimewa, yang Allah berikan banyak bertaburan pahala berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Prime time, waktu-waktu yang paling istimewa bagi kaum muslimin untuk beribadah. Beribadah bagi orang yang beriman agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi hal ini bisa disampaikan kepada Ananda tercinta. Alhamdulillah, Allah sayang sama kita, nak. Dengan memberikan bulan yang istimewa, saatnya kita mempersiapkan diri dengan penuh semangat. Ada banyak amalan-amalan istimewa yang Allah syariatkan, Allah sediakan untuk kita berlomba-lomba mengumpulkan pahala untuk kebaikan kita nanti di akhirat gitu. Apa aja nanti dijelasin, mulai dari saum. Nanti kita belajar saum ya, nak, gitu. Saum itu seru gitu. Antusias menyambut Ramadan ini harus terpancar dari para bunda semua. Energi kebahagiaan, energi semangat menyambut Ramadan ini harus bisa ditularkan kepada Ananda tercinta. Bisa diibaratkan ketika kita menyambut keluarga yang akan datang ke rumah atau menyambut ayah pulang kerja, menyambut teman yang akan main ke rumah dan semisalnya. Misal kita bisa berdialog dengan anak-anak kita, Dek, ketika nanti bentar lagi nenek datang loh gitu ke rumah kita, bentar lagi ayah pulang kerja misalnya. Wah, asik gitu. Dede mau siapin rumah biar rapihin rumah biar nanti ketika ayah pulang kerja, misalnya kalau ada ibu sama ayahnya itu yang LDR-an gitu, jadi ayahnya itu pulangnya seminggu sekali misalnya. Kan ketika waktu-waktu pas ayah pulang itu biasanya itu di prepare suasana rumah itu biar rapi, bersih.
benar-benar disambut dengan berbagai persiapan yang menyenangkan. Begitupun ketika ada kerabat lain yang mau datang. Biasanya kan bersih-bersih rumah dan sebagainya. Jadi itu tuh energi senangnya Bunda menyambut Ramadan itu harus tertularkan kepada Ananda tercinta semuanya. Jadi bisa diibaratkan seperti itu. Kedatangan tamu istimewa dari Allah. Ramadan. Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Apa itu? Yaitu dengan datangnya Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kita semua berpuasa padanya. Pada saat bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu jahim atau neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dikonversi ke tahun, itu sekitar 83 tahun, Masya Allah gitu. Ketika kita bisa meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, maka itu tuh sama dengan kita melakukan kebaikan selama 83 tahun. Itu luar biasa, Allah kasih jackpot atau apa ya, Allah kasih berikan limpahan pahala yang tidak didapatkan di bulan sebelumnya dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kita tuh betul-betul harus menjaga ibadah kita itu harus terus digaspol, luar biasa. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, sungguh ia terhalangi. Maka sebetulnya surga itu bisa dimasuki oleh siapapun kecuali yang tidak mau. Tentu saja adik-adik semua mau surga, senang dengan kalau di surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan. Nah, kita sebagai bunda bisa menjelaskan gambaran-gambaran kesenangan yang ada di dalam surga. Misalnya, kalau banyak mainan-mainan, banyak adik sukanya apa, makanan-makanan yang enak. Nah, itu bisa diilustrasikan, divisualisasikan, dijelaskan, dideskripsikan sesuai dengan apa yang disukai oleh Ananda semua. Minta apapun di surga nanti itu Allah akan kabulkan. Syaratnya adalah kita menjalankan perintah Allah ketika di dunia. Jadi nanti rewardnya, bonusnya itu bisa didapatkan di surganya Allah kelak gitu. Luar biasa. Jadi ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Masya Allah. Puasa itu haruslah berlandaskan pada keimanan kepada Allah. Siapapun yang percaya beriman kepada Allah, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah, meskipun misalnya Dede itu masih di usia 0 sampai 7 tahun memang belum wajib, tetapi itu bisa dibiasakan agar latihan biar nanti pada saat memasuki usia SD udah siap dengan puasa yang sempurna, yang baik. Jadi, bahwasanya puasa ini wajib bagi semua muslim yang beriman, berakal dan balik. Dan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi meskipun anak usia dini 0 sampai 7 tahun itu belum wajib untuk melakukan puasa, tapi bisa dilibatkan dalam ibadah di bulan Ramadan. Misalnya, di waktu pas dibangunkan saat sahur, ayo deh bangun, kita makan sahur yuk gitu. Jadi memang di briefing dulu sebelum kalau sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kalau Bunda semua ingat bahwasanya ayat tentang puasa itu turunnya di bulan Sa'ban, artinya memang yang harus kita lakukan itu adalah persiapan untuk memasuki bulan Ramadan dengan aktivitas saumnya. Jadi pengenalan terkait dengan puasa itu edukasinya memang harus dilakukan di bulan Sa'ban. Maka ketika nanti pas realisasinya ketika bulan Ramadan, adik-adik kecil itu yang usianya masih usia-usia TK misalnya, bisa tuh dimulai dengan antusias. Jadi udah siap, udah ada bekal ilmu di dalam dirinya bahwasanya nanti akan bangun sahur gitu. Jadi sudah
tersetting di otaknya tuh, Masya Allah. Ayo deh bangun, sahur, sahur gitu kan. Kalau pas waktu sahur itu suka rame tuh di luar rumah. Sahur, sahur, yang biasanya antusias. Ya makan sahur bareng gitu. Nah, makan bersama juga saat buka, contoh lainnya. Jadi seru mempersiapkan makanan saat buka. Kemudian meskipun pada saat saumnya itu tidak full, ya nggak masalah gitu. Yang penting ada pembiasaan, ada latihan untuk dede gitu kan. Misalnya berarti para bunda ini memang harus kreatif untuk eh, membawa suasana Ramadan ini tetap happy di tengah ananda semuanya, agar nggak kerasa gitu waktu yang menunggu dari sahur sampai ke buka nanti itu betul-betul diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi memang dituntut untuk kreativitasnya. Kemudian makan bersama saat buka. Itu juga bisa eh, menjadi momen yang menyenangkan bagi anak-anak. Kumpul semuanya, kumpul keluarga. Kemudian diajak misalnya aktivitas ke masjid untuk tarawih atau sholat lainnya jika memungkinkan. Sholat 5 waktunya lebih sering di masjid kalau anaknya laki-laki bisa sama ayahnya berjamaah gitu. Kemudian juga latihan untuk bersedekah setiap hari. Jadi bisa tuh bikin celengan, bikin kotak amal gitu. Jadi sedekah setiap subuh setelah selesai sahur bisa tuh dimasukin. Diajak sholat ke masjid, sholat subuh kemudian masukkan ke kenceleng, atau enggak misalnya kalau ada kembalian receh atau apa boleh juga dimasukkan ke kotak sedekah di rumah, nanti ketika keluar rumah bisa diberikan. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibuat untuk jadi menyenangkan, beraktivitas bareng-bareng. Jadi Masya Allah, eh, berpuasa bareng anak-anak, tapi dibangun juga pemahamannya terkait dengan puasa ini sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita pun sebagai bunda bisa memberikan pemahaman keutamaan di bulan Ramadan. Contohnya, Dede mau nggak kalau yang sebelumnya itu ketika Dede misalnya mengerjakan tugas dari bunda, contoh ya tugas dari bunda, nanti dapat 1.000. Kemudian, tapi kalau di bulan Ramadan itu jadi dikasihnya 10.000, berarti berkali lipat. Wah, siapa sih yang nggak mau dikasih hadiahnya berkali lipat dari biasanya? Nah, itu adalah gambaran ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, Allah tuh memberikan balasan pahala yang tak terhingga. Amal-amal baik kita semua itu akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan yang sunnah itu jadi dapat pahala seperti mengerjakan pahala wajib. Yang pasti kebaikan sekecil apapun itu mendapat pahala yang besar dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya. Mau nggak tuh ngumpulin tabungan yang banyak itu, Masya Allah. Nah itu keutamaan-keutamaannya itu digambarkan sesuai dengan bahasa anak-anak. Yang berikutnya sangatlah penting untuk sebagai contoh kita sebagai orang tua, sebagai bunda itu memberikan contoh antusiasnya kebahagiaan orang tua menyambut Ramadan. Jadi tetap pancaran antusias kita menyambut Ramadan itu harus menular kepada anak-anak. Karena dibandingkan dengan perintah lisan, maka anak itu akan lebih mudah merekam aktivitas kita dibandingkan hanya sekedar bicara. Jadi keteladanan itu memang sangat penting dan menjadi pendidikan yang efektif untuk anak-anak. Jadi kalau bundanya itu betul-betul memanfaatkan waktu-waktu di siang hari ketika Ramadan
sepanjang malamnya. Misalnya kelihatan lebih sering baca Qur'annya, lebih bisa mengontrol emosi, nggak marah-marah ke adek misalnya ya. Meskipun adeknya tuh melakukan satu ketidaksengajaan, misalnya numpahin air atau mecahin gelas atau apa gitu, kesalahan yang biasanya bikin emosi di bulan-bulan sebelumnya. Nah, terlihat pada saat bulan Ramadan kok mama jadi lebih tenang ya, mama jadi lebih, bunda tuh jadi lebih baik ke dede gitu. Jadi bisa meregulasi emosi. Nah, hal-hal tersebut, hal kebaikan tadi itu bisa terekam oleh anak-anak dan lebih membekas. Maka manfaatkan waktu ini untuk senantiasa menjaga vibes happy Ramadan kepada orang-orang di rumah. Masya Allah. Ada beberapa aktivitas ceria menyambut Ramadan di rumah. Yang pertama, contohnya membersihkan dan menghias rumah. Sebagaimana tadi diibaratkan akan ada kedatangan tamu istimewa ke rumah kita, maka bisa di-setting rumah itu menjadi penuh ini sambutan. Kayak misalnya di gambar itu bisa dibuat gantungan, hiasan, tulisan Ramadan Mubarak misalnya ditempel. Jadi suasana Ramadannya tuh dapat gitu. Menghias rumah, bareng-bareng menghias rumahnya. Bisa tuh ke supermarket, beli bahan-bahannya, kemudian dibuat sekreasi mungkin gitu, lihat di YouTube. Pokoknya bagus deh kalau kamar dede dihias ini atau enggak kamar di ruang tamunya, pintunya kayak gitu-gitu. Suasana Ramadan yang khas. Kemudian yang berikutnya itu menyusun menu sahur berbuka bersama anak. Ini pun bisa didiskusikan. Dede nanti mau makan sahur apa gitu. Kalau misalnya baiknya itu makanan yang halal dan toyib ya tetap diperhatikan. Jadi makanan yang banyak mengandung serat agar nanti pada saat saum itu tidak susah pup misalnya teh. Tidak sakit tenggorokan dan sebagainya. Jadi perhatikan asupan nutrisi gizi menu sahur dan kita bisa mengajak anak-anak Ananda semua untuk menyusun menu sahur yang enak. Jadi semangat pada saat mau makan sahurnya juga karena sudah disepakati mau makannya sama apa tuh kebayang. Selain menyusun menu sahur bersama, menu buka puasa bersama gitu, kemudian melakukan aktivitas masaknya bareng-bareng. Contohnya kayak kalau anaknya masih usia 5 tahun itu bisa pakai pisau pisau kue gitu yang nggak tajam untuk ikut motong-motong, buncis kah, wortel kah gitu. Kalau misalnya jadi dan biasanya kan anak-anak tuh senang dengan barang-barang yang ada di rumah gitu. Jadi yang sama persis dengan yang dipegang bundanya. Jadi ini juga jadi membangun kedekatan dengan anak-anak. Itu Masya Allah. Dan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk sebagai waktu berkisah bersama orang tua, storytelling gitu. Jadi menanamkan keimanan kepada si kecil, menanamkan sakofa Islam kepada si kecil lewat kisah-kisah terbaik. Jadi Bunda semua juga bisa memilih buku-buku sesuai dengan usia Ananda semua, buku picture book, buku ilustrasi, buku-buku yang memang memuat dialog-dialog iman yang memudahkan Bunda semua untuk melakukan dialog iman kepada Ananda. Contoh misalnya ada target menyelesaikan kisah Nabi selama 30 hari saum. Jadi memang dipersiapkan mau kisah-kisahnya, buku-bukunya gitu. Dan itu bisa dipersiapkan dari mulai bulan Sa'bannya. Jadi orang tua bisa kisah tentang para nabi, kisah-kisah pahlawan Islam, kisah Ramadan orang tua saat kecil itu menyenangkan gitu. Misalnya
Bunda dulu waktu masih kecil gitu ya, suka 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 kalau mengisi aktivitasnya itu misalnya main main bekel atau nggak main sama teman atau bantuin nenek gitu bikin bikin makanan buat buka dan sebagainya itu bisa diceritakan atau ngaji bareng ke musola kayak begitu-begitu itu biasanya di save gitu di memori anak itu dan kebayang ke ceria Ramadannya itu. Jadi menasehati secara tidak langsung lewat kisah. Yuk jadikan Ramadan kali ini berkesan untuk anak dan kita gitu. Menjadikan semua itu bisa dipersiapkan kok Bunda gitu. Mumpung masih ada waktu seminggu menjelang Ramadan, maka mari kita persiapkan agar happy Ramadan dengan agenda-agenda yang seru bersama si kecil. Bisa di googling dengan membuat printable gitu ya. Kemudian misalnya ibadah tracker kayak misalnya kalau bisa di print kayak misalnya kalau misalnya selesai satu aktivitas tamat puasanya dapat bintang, bisa sholat tarawih berjamaah dapat bintang lagi ya, sekreatif mungkin dan disesuaikan dengan usianya dan itu butuh persiapan. Ya, selamat mempersiapkan semuanya agar Ramadan nanti adalah Ramadan yang istimewa bagi keluarga, insya Allah. Jazakumullah khairan kasiran kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat dan semangat untuk menciptakan happy Ramadan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bunda semua suka dengan materi ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.